Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengelolaan humas di sekolah. Yang pertama itu saya akan menjelaskan itu tentang hakikat pengelolaan humas. Nah, secara etimologis, hubungan masyarakat itu diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris yaitu public relation, yang berarti suatu hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Nah, menurut Kamus Van and Weigel, humas itu adalah segenap kegiatan dan teknik ataupun kiat-kiat yang digunakan organisasi ataupun individu untuk menciptakan ataupun memelihara sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Nah, sedangkan humas itu dalam dunia pendidikan itu adalah rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakatnya ataupun orang tua. Nah, yang dimaksudkan untuk menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan pengelolaan humas itu sendiri adalah proses dalam menangani perencanaan, baik pengorganisasian, pengkomunikasian, serta pengkoordinasian secara sungguh-sungguh dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi ataupun lembaga yang diwakilinya. Nah, humas itu memiliki tujuan menurut Ellsbury and McNally. Tujuan humas yang pertama itu mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak, meningkatkan dan mengembangkan tujuan, mutu, dan partisipasi masyarakat, memelihara kelangsungan hidup sekolah, memperlancar proses belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, memperoleh dukungan ataupun dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, fungsi humas. Yang pertama itu fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga pembaharu atau agent of change, di mana yang mengintroduksi perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara bergaul ataupun berperilaku dan sebagainya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga seleksi atau selecting agency yang memilih anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, sehingga setiap individu itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya itu semaksimal mungkin. Selanjutnya, itu sekolah itu sebagai lembaga peningkat atau class leveling again yang membantu meningkatkan taraf sosial masyarakat dan dengan demikian mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Nah, selanjutnya sekolah itu sebagai lembaga asimilasi atau assimilating agency, di mana yang berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan sehingga terdapat usaha penyesuaian diri dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya itu sekolah sebagai lembaga pemelihara kelestarian atau agent of preservation yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan oleh generasi muda. Nah, itu tuh sebagai cara kita untuk menghormati peninggalan orang terdahulu. Melanjutkan penjelasan dari Siti Nurjana, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan humas di sekolah. Nah, yang pertama itu adalah pemahaman dasar mengenai strategi pengembangan humas. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tentunya memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Nah, dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sekolah harus memiliki strategi, dan salah satu strateginya adalah melalui strategi pengembangan humas. Strategi pengembangan humas di sekolah tidak jauh berbeda dengan strategi pengembangan humas di perusahaan. Yang membedakan hanyalah inputnya. Maka dalam pengembangan humas di sekolah juga dikenal dengan public humas. Public humas sendiri terdiri dari 5 kategori, namun yang familiar bagi kita ada internal dan eksternal. Untuk pendidikan
supaya berjalan dengan baik, maka pengembangan publik humas internal itu harus signifikan atau akseleratif sehingga mampu berbanding lurus dan saling berkaitan dengan humas sekolah. Hal ini disebabkan karena syarat untuk berkembangnya sebuah lembaga pendidikan yaitu sumber daya manusia yang baik atau internal yang baik. Tujuan dari pengembangan humas dengan sekolah ini ada 8. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman masyarakat terkait maksud dan tujuan dari sekolah. Artinya nanti humas memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik apa maksud dan tujuan dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penilaian humas kepada masyarakat yang nantinya untuk kebutuhan sekolah. Nah, maksudnya di sini dengan adanya pengembangan humas, maka masyarakat pun nanti mampu menilai humas tersebut dan hal itu untuk kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menjalin hubungan antara masyarakat dengan sekolah. Nah, humas sendiri kan hubungan masyarakat. Artinya, humas memiliki fungsi untuk menjalin hubungan masyarakat dengan sekolah sehingga nantinya mampu terjalin hubungan yang harmonis dan meningkatkan hubungan yang harmonis tersebut. Kemudian yang keempat itu membangun kesan positif dan juga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Nah, dari terjalinnya hubungan tadi, maka otomatis nantinya masyarakat sendiri mampu memberikan kepercayaan mereka kepada sekolah dan hal itu nantinya juga memberikan kesan positif terhadap sekolah. Kemudian yang kelima yaitu menginformasikan terkait rencana kegiatan sekolah kepada masyarakat. Jadi humas ini nantinya memberikan info-info terkait rencana yang hendak dilaksanakan oleh sekolah. Nah, hal ini nantinya berkaitan dengan tujuan yang keenam yaitu mencari bantuan dan dukungan untuk meningkatkan lembaga tersebut. Nah, dengan menginformasikan kegiatan ini, nantinya masyarakat mampu memberikan dukungan dan bantuan mereka untuk peningkatan humas dan juga peningkatan lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan mampu memberikan layanan yang memuaskan untuk masyarakatnya. Masyarakatnya di sini dapat siswa maupun orang tua siswa. Nah, sekolah humas sekolah sendiri kan tadi sudah jelaskan mempunyai fungsi untuk menjalin hubungan antara masyarakat dengan sekolah, kemudian memberikan pemahaman terkait tujuan sekolah. Nah, dari sini masyarakat pun nantinya mampu memberikan aspirasi atau masukan kepada sekolah terkait apa yang mereka butuhkan sehingga nantinya sekolah mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki sehingga mampu memuaskan masyarakatnya. Kemudian yang ke-8 yaitu ada keberhasilan dari pengembangan humas ini tidak akan berjalan dengan baik apabila pemimpinnya atau kepala sekolahnya tidak menyadari atau tidak menjalankan fungsi humas dengan baik. Artinya di sini kan biasanya banyak di sekolah humas yang tidak berjalan sehingga pengembangan humas sendiri tidak ada. Selanjutnya itu mengenai perkembangan humas di Indonesia dan di luar negeri. Di Indonesia sendiri perkembangan humas melalui 3 masa, yaitu masa kerajaan, masa kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Yang pertama masa kerajaan. Nah, pada masa kerajaan sebenarnya public relation atau humas sendiri telah ada di Indonesia sebelum kedatangan Belanda. Hal ini ditandai dengan adanya penyebaran isu yang disebarkan oleh Panembahan Senopati yang menyatakan bahwa keturunannya akan menjadi
pasangan Nyi Roro Kidul. Hal itu beliau tunjukkan untuk menyaingi para adipati di pesisir utara Jawa. Nah, kemudian yang kedua dulu yaitu pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini ditunjuklah Sudarpo sebagai Menteri Penerangan. Beliau bertugas untuk mengelola media relations sehingga mendukung diplomasi PBB, dan ini termasuk membangun citra Indonesia di luar negeri. Nah, selanjutnya itu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini public relation mulai dijadikan studi. Nah, dan juga pada tahun 1974 unit public relation ini sudah dipegang oleh pejabat eselon 3 yang kemudian naik lagi dipegang oleh pejabat eselon 2. Dan pada tahun 1974 ini juga telah dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau Bako Humas. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan humas di Amerika. Di Amerika sendiri, perkembangan humas melalui 5 periode. Yang pertama yaitu periode pada tahun 1700 sampai 1800. Pada masa ini, public relation sama sekali belum terorganisasi dengan baik, sehingga banyak hanya menampung pendapat rakyat umum mengenai kemerdekaan dari perbudakan. Kemudian, periode kedua yaitu pada tahun 1801 sampai 1865. Pada tahun ini, public relation sudah mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Kemudian periode ketiga itu pada tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini public relation dijadikan sebagai profesionalis, ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian pada periode keempat yaitu pada tahun 1901 sampai 1919. Nah, pada periode ini public relation mengadakan reportase investigasi untuk mengatasi para sosialis dan petani yang menentang tindak kejahatan para usahawan. Kemudian pada periode terakhir itu periode pada tahun 1920 sampai sekarang, public relation mulai dijadikan studi bahan pemikiran dan bahan penelitian di Amerika. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan humas di Malaysia. Di Malaysia sendiri, humas melalui 2 masa, yaitu masa setelah kemerdekaan dan pada masa di era modern. Nah, setelah kemerdekaan ini melalui 2 fase, yaitu fase kemerdekaan dan fase konfrontasi. Pada fase kemerdekaan sendiri, public relation atau humas ini berjuang untuk mempersiapkan dan membiasakan pikiran rakyatnya untuk berpikiran dengan motivasi yang diinginkan. Kemudian mengubah pemikiran pemerintah bahwa rakyat itu sama rata, dan juga membentuk komunikasi 2 arah antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, kemudian di era konfrontasi, public relation Malaysia ini memerangi tuduhan yang diluncurkan oleh Indonesia dan para penentang pembentukan Malaysia. Nah, yang kedua pada masa era kedua yaitu era di masa modern. Di masa modern ini yang pertama adalah era langkah visi 2020, yaitu mereka berupaya untuk membangun pemikiran supaya mengintensifkan pembangunan negara dan membangun pemikiran mengenai langkah visi 2020. Nah, dan yang terakhir itu swasta perusahaan public relation di Malaysia.